barisan bilangan. Yang kelima, menentukan SN barisan aritmatika. Tujuan belajar kali ini, di PowerPoint kali ini kita akan mempelajari cara menentukan rumus SN pada barisan aritmatika. Dalam barisan aritmatika ada sebuah notasi penjumlahan, yaitu SN. S-nya huruf besar, N-nya huruf kecil, lalu taruh di bawah kayak subscript. Kalau di kalau di Microsoft Word itu, Microsoft Word pakai subscript. Yang berarti jumlah suku pertama sampai suku ke N. Sekali lagi, SN itu artinya jumlah suku pertama sampai suku ke N. Contoh, kalau S2 berarti U1 tambah U2, suku pertama tambah suku kedua. Kalau S3, suku pertama tambahkan suku kedua tambahkan suku ketiga. Kalau S4, berarti suku pertama tambah terus sampai suku keempat. Kalau S10, suku pertama tambah suku kedua tambah terus sampai tambah suku ke-10. Kalau S50, berarti suku 1 tambah suku 2 tambah suku 3 dan seterusnya sampai ke suku ke-50. Tambah semua tuh. Nih S berapa? SN. N-nya berapa? Terserah kamu mau jumlahkan berapa. Ya, maksudnya sudah jelas. SN itu dari sekian sampai sekian gitu. Selalu mulai dari suku pertama, tambahkan stopnya di N. N-nya tergantung kamu maunya berapa. Gitu ya. SN. Oke. Nomor 9. Perhatikan barisan aritmatika berikut. Tentukan S3. Ingat S3 apa? Suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga. Jawaban di next slide. Ya, seperti yang tadi dibilang, S3 itu suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga. Suku pertama kan 3, suku kedua 7. Suku ketiga 11. Tambahkan aja. 21. Gitu ya. Jelas? Nah. Untuk nomor 10, kalau S5 gimana? Ya, seperti yang dibilang, S5 suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga sampai suku ke-5. Berarti 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah 19. 55. Oke. Itu kalau 5 suku. Tapi kalau kayak gini, nomor 11. Tentukan S100. Coba lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 1 nanti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 terus sampai suku ke 100. Kalau barisan ini kan barisannya simple ya. Suku pertamanya 1, bedanya juga 1. Jadi suku 100-nya nanti 100. Nah, S100-nya berapa? Bisa enggak ngitungnya? Habiskan waktu saja. Pakai kalkulator pun lama. Ya kan? Untuk menyembelih suku pertama sampai ke suku ke 100 sangat menyita waktu. Kalau kita jumlahkan satu persatu. Nah, di PowerPoint kali ini kita pelajari cara menghitung cepatnya. Daripada kita hitung dari kiri ke kanan, lebih baik kita kelompokkan dan jumlahkan seperti ini. Suku pertama dengan suku ke 100. Yang terakhir kan 100. 1 tambah suku terakhir. Suku pertama tambah suku terakhir. 1 tambah 100. 101. Suku kedua tambahkan dengan suku kedua terakhir alias suku ke 99. Itu 2 tambah 99, 101 juga. Suku ketiga tambahkan dengan suku ketiga terakhir, yaitu suku ke 98. 101 juga. Gitu kan. Nah, ada 100 suku. Kan? 1 tambah 2 tambah 3 ada 100 kan? Sampai 100 kan? 1 tambah 2 tambah 100 sampai tambah 100 kan ada 100 buah suku nih.
dipasangkan dua-dua. Kan berarti ada 50 pasang. Ya kan? 50 pasang. Satu pasangan kan 2 gitu. Satu pasangan itu nilainya 101. Ya kan? Berarti hitungnya gimana? 50 pasangan kali 101 nilainya. 50 kali 101. 5050. Selesai. Cepat kan? Nah, kalau kamu pakai kalkulator, ya Pak, jangan lawan lah pakai kalkulator. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Nah, capek tangan tuh. Tekan-tekan kalkulator kan? Ini ada cara bagusnya. Kiri tambah kanan. Suku terakhir dengan suku pertama. Suku kedua dengan suku kedua terakhir dan seterusnya. Dengan cara ini menghitung lebih cepat. Ya kan? Nah, ini kita generalisasikan untuk semua bahasa aritmatika. U1 tambah U100. Suku pertama tambah suku ke-100. Suku kedua tambah suku ke-99. Suku ketiga tambah suku ke-98. Nah, sekarang tadi kan barisannya kayak gini. Suku pertama dengan suku terakhir itu 101. Suku kedua dengan suku kedua terakhir 101. Kebetulankah? Kok nilainya sama? Kebetulankah ini? Apakah berlaku untuk semua barisan aritmatika? Suku pertama tambah suku ke-100. Suku kedua tambah suku ke-99. Sama enggak nilainya? Selalu sama kah? Atau kebetulan aja tadi itu? Ya, selalu sama ya. Kenapa? Karena seperti ini. Lihat, ingat bahwa suku ke-99 tambah B itu suku ke-100. Berarti suku ke-100 kurang B sama dengan suku 99. Dan juga suku kedua kan suku pertama tambah B. Artinya, suku kedua tambah suku 99, kita bisa tuliskan ulang, suku keduanya itu adalah suku pertama tambah B. Sedangkan suku ke-99-nya suku 100 kurang B. Yaitu suku 1 tambah suku 100 plus B min B kan habis. Gitu. Nah, kan suku kedua tambah suku 99 sama dengan suku pertama tambah suku 100. Ini membuktikan bahwa suku pertama tambah suku 100 dan suku kedua tambah 99 selalu sama untuk semua bahasa aritmatika. Nah, cara yang sama juga bisa sama ya, suku pertama plus suku 100 dengan suku ketiga tambah suku 98 sama juga, caranya sama kayak gini tadi ya, sama. Berlaku juga untuk pasangan yang lain-lainnya juga selalu sama. Ya kan? Kalau mau lebih simpel lagi, suku pertama tambah suku ke-100 nih. Sekarang sama enggak dengan suku kedua tambah suku 99? Suku pertama dengan suku kedua kan? Kamu ubah, kita kan ubah suku pertama jadi suku kedua nih. Suku pertama jadi suku kedua. Berarti kan itu lebih B kan? Kembalian B, lebih B kan? Sedangkan suku 100 kita ubah jadi suku 99. Nah, itu utang B, kurang B kan? Jadi satunya lebih B, satunya kurang B. Impas lah. Gitu. Kalau suku ketiga dengan suku ke-98 juga sama. Tuh suku pertama jadi suku ketiga kan tambah 2B. Harus tambah 2B. Sedangkan suku ke-100 ke suku 98 harus kurang 2B. Impas lah. Jadi selalu nilainya sama. Gitu. Nilai kelompoknya selalu sama ya. Jadi kita ubah semua ini menjadi suku pertama tambah suku. Dan nilainya sama kayak tadi cara ngitungnya. Ada 50 pasangan. Nilai pasangannya suku pertama tambah suku 100 gitu. Dan ini tidak berlaku untuk
suku 100 saja. Kamu mau hitung sampai suku ke berapa? 1000. Bisa. 10.000 bisa. Tekniknya sama. Suku pertama tambah suku terakhir. Dalam kasus ini kita tuliskan suku ke N, gitu kan? Suku ke N. Jadi N-nya bebas, kamu pakai suku berapa terserah. Suku pertama tambah suku ke N, nanti suku kedua tambah suku ke N-1 ya. Kedua terakhir lah kalau saya mau bilang ya. Suku ketiga tambahkan suku ketiga terakhir. Kan gitu. Nanti impas-impas kayak tadi. Jadi nilai setiap pasangannya selalu sama. Ya kan? Nah, ini diralat, saya harus diralat ini PowerPoint-nya. Ini harusnya bukan ini, tapi suku ke N. Ya kan? Satu pasangan nilainya suku pertama tambah suku ke N. Dan ada berapa pasangan? Tergantung N-nya berapa. Kalau ada 100 suku, ya 50 pasangan. Kalau 200 suku, ya 100 pasangan. Kan selalu bagi 2. Berarti nilainya baris aritmatika jumlahnya itu selalu jumlah pasangan alias N bagi 2 dikali nilai pasangan, yaitu U1 tambah UN. Selesai. Gitu cara ngitungnya ya. Cara saktinya gitu, supaya ndak hitung manual ya. Suku 1 tambah suku 2 tambah suku 3 sampai suku 100. Capek lah tangan. Tekan ke kalkulator sampai suku 100 ya kan. Capek. Ya, itu dia caranya hitungnya ya. Ya, ini kita ingat bahwa rumus suku ke N kan U1 tambah N-1 kali B. Kita bisa substitusikan ke rumus Sn untuk mendapat rumus barunya, yaitu ini. Ya. Nah, ketika kita sudah substitusikan rumus UN yang PowerPoint sebelumnya ke rumus Sn tadi, kita tuh dapat rumus Sn yang baru. Nah, jadi ada 2 rumus Sn. Yang atas benar, yang bawah benar. Dua-duanya benar. Kadang-kadang yang atas ada kondisi di mana yang atas itu lebih praktis digunakan. Ada juga yang bagian bawah tuh lebih praktis digunakan, ya. Kita lihat contoh. Ini nomor 10. Nomor 10 yang tadi kan kita kerjakan menggunakan jumlah salah satu nih. Kita juga bisa gunakan rumus Sn untuk dapat hasilnya. Dan tadi kan kita jumlah ke salah satu dapatnya 55. Kalau gunakan rumus Sn harusnya tetap sama nilainya. Ya. S5, 5 per 2 kali 3 tambah 19. Suku kelimanya kan 19. Gitu kan. Jadi jawabannya tetap 55. Benar. Nah, cocok ya. Sama. Oke. Nomor 12. Tentukan S14 dari barisan berikut. Ya, jawabannya ini ya. Sn sama dengan N per 2 kali 2U1 tambah N-1 kali B. N-nya 14, karena kita mau jumlahkan suku pertama sampai suku 14. U1-nya tinggal dilihat aja, suku pertamanya 2, B-nya adalah 7. Dan tinggal kita sederhanakan lagi. Dapatlah 665. Oke, demikian. Ya. Untuk menentukan jumlah suku pertama sampai suku ke N, itu ada 2 rumus, Sn sama dengan N per 2 kali U1 tambah UN. Terus ada satu lagi, itu dapat dari mensubstitusikan rumus UN ke dalam rumus Sn, yaitu N per 2 dikali 2 U1 tambah N-1 kali B. Oke, demikian pelajaran di PowerPoint kali ini. Terima kasih.